Mari keluarkan catatan saudara. Di dalam gereja ini kita punya budaya bahwa setiap orang kita dorong untuk mencatat setiap pesan Tuhan. Kalau saudara nggak bawa note paper, ya udah paperless lah ya sekarang ya. Saudara bisa keluarkan note di gadget saudara, tapi jangan buka detik.com, jangan buka WhatsApp. Karena saya yakin percaya Tuhan nggak akan WhatsApp saudara. Amin. Kita memasuki di tema yang baru, Knowing God, di bulan Maret ini. Di setiap bulan kita punya tema bulanan yang berbeda, hasil berdoa dari para pemimpin pada waktu raker di tahun yang lalu. Dengan tema besar kita Enlighten, dan di bulan ini kita akan belajar tentang Knowing God. Mengenal Tuhan adalah sebuah proses perjalanan kerohanian seseorang. Dimulai daripada saat seseorang berjumpa dengan Yesus, mengalami yang namanya kelahiran baru, sampai mereka bertumbuh dewasa dari waktu ke waktu. Dan mengenal Tuhan itu is a journey. Mengenal Tuhan itu ada sebuah proses, sebuah perjalanan. Nah, akan sulit buat kita untuk mengenal Tuhan kalau kita sebagai orang Kristen kita hanya berhenti sampai sekedar percaya, tapi tidak berjalan mengikuti Yesus. Karena saya menemukan bahwa ada kecenderungan banyak anak-anak Tuhan tuh hanya berhenti sampai percaya. Oh, saya sudah percaya Yesus, saya orang Kristen. Tapi mereka berhenti tidak mengikuti Yesus. Padahal Alkitab mengatakan follow me. Yesus mengatakan follow me, ikuti aku. Nah, kalau kita tidak mengikuti Tuhan, kita akan mengalami kesulitan untuk kita bisa mengenal Dia. Yang mengerti katakan amin. Jadi sebagai anak Tuhan kita gak boleh berhenti hanya sekedar percaya saja, walaupun percaya itu sangat penting, tapi kita harus bisa mengenal siapa yang kita percaya. Jangan sampai kita juga datang ke dalam ibadah, kita menyembah, kita nyanyi-nyanyi lagu rohani gitu. Kita menyembah Tuhan. Oh, ini lagunya luar biasa, ini lagu luar biasa. Tapi kita nggak kenal siapa yang kita sembah. Are you with me? Kita nggak kenal dengan siapa yang kita tinggikan. Dan bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kalau kita nggak berjalan bersama-sama dengan Dia, dan kalau kita tidak tinggal bersama dengan Dia. Kalau kita kenal dengan seseorang, kita perlu bersama-sama dengan Dia, kita perlu berjalan bersama-sama dengan Dia, kita perlu hidup bersama-sama dengan Dia, baru kita bisa mengenal Dia. Kalau seseorang tidak mengenal orang lain, maka yang ada dalam hidupnya adalah asumsi. Katakan sama saya asumsi. Asumsi sesuatu yang saya pikir tentang orang itu. Satu kali ada seseorang yang datangi saya waktu ini dibicara tentang di kantor, datang. Lalu dia merasa bahwa dia tersinggung dengan tindakan seseorang. Lalu dia berkata bahwa orang ini begini. Lalu saya katakan sama dia, kayaknya orangnya gak gitu deh. Ini terjadi karena kamu belum mengenal dia aja. Sesungguhnya orang ini gak seperti ini. Pernah gak saudara mengalami seperti itu kejadian? Ketika orang yang saudara kenal, yang saudara kenal baik, lalu ada seseorang yang mengatakan sesuatu yang berbeda tentang orang itu, karena orang itu memang belum kenal, hanya tahu aja. Dia mengatakan sesuatu yang berbeda seperti yang kita kenal dari orang itu. Pernah gak ngalamin begitu? Nah, apa yang kita lakukan? Apa yang kita katakan? Bahwa enggak, dia gak seperti itu kok. Yakin 100%, 1000% kalau perlu. Dia gak seperti yang kamu ngomong. Kenapa? Karena aku kenal dia. Nah, pertanyaan saya adalah, bisa gak kita berkata seperti itu dengan Tuhan? Pada saat orang mungkin punya asumsi karena mereka hanya tahu tentang Tuhan, tapi kita kenal Tuhan itu. Dan kita bisa mengatakan, enggak, Tuhan yang aku sembah enggak kayak gitu. Kenapa? Karena aku mengenal Dia. Yang mengerti katakan amin. Ada satu kisah di dalam Bible, seorang bernama Ayub. Nah, saudara sudah tahu kisah ini. Ayub itu dikenal sebagai seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut Tuhan, dan dikatakan menjauhi kejahatan. Tetapi saudara tahu kisahnya Ayub ya, serangkaian peristiwa, proses yang dialami,
Dalam hidupnya dia kehilangan anaknya, dia kehilangan apa yang dia miliki, dia kehilangan teman-temannya, bahkan Alkitab mengatakan bahwa dia terkena penyakit bara yang busuk di seluruh tubuhnya. Tapi saya mau ajak saudara melihat ini di Ayub 42 ayat yang kelima, di dalam bahasa Indonesia masa kininya dikatakan demikian. Saudara bisa baca di sini. Dahulu pengetahuanku tentang engkau hanya kudengar dari orang saja. Tetapi sekarang ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Dengan kata lain Ayub cuma ngomong begini bahwa aku tuh dulu kenal engkau Tuhan tuh hanya karena aku dengar dari orang lain. Aku hanya tahu karena orang lain ngomong tentang engkau. Saudara bayangin ya, dengar dari orang saja hidupnya udah begitu luar biasa loh. Sampai Tuhan tuh kagum sama Ayub. Kok pastor tahu? Ya karena ayatnya ditulis di dalam Bible. Dan bahkan pada waktu iblis datang kepada Tuhan dan Tuhan ngomong, kamu tahu gak ada hambaku bernama Ayub? Lihat betapa salehnya hidupnya, betapa takut akan Tuhan. Hanya dengar dari kata orang saja, Ayub sudah begitu luar biasa hidupnya. Saudara ngerti gak maksud saya? Tapi serangkaian proses dalam kehidupannya membuat dia sampai pada akhirnya kesimpulannya setelah melewati semua rangkaian itu, dia bisa berkata bahwa dulu aku tahu Tuhan karena dari apa kata orang. Tapi sekarang aku mengenal dia karena aku berjumpa dengan dia. Muka berhadapan dengan muka. Jadi ada satu pengenalan yang boleh Ayub mengalami. Dia bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan, tapi dia mengenal Tuhan secara pribadi. Saya mau mendorong setiap kita untuk belajar mengenal Tuhan di dalam setiap musim dalam kehidupan kita. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya bicara tentang musim, kadang kita bisa berada di dalam keadaan yang baik. Kalau dengan kata lain kita bisa berada di musim di atas gunung, tapi kita bisa juga mengalami musim ketika keadaan tidak sedang baik-baik saja, atau kita berada di dalam musim di dalam lembah. Nah pelajarannya adalah pada saat kita di atas gunung, pada saat kita di dalam lembah, kita harus sama-sama belajar untuk bisa mengenal Tuhan itu seperti apa. Nggak ada yang amin. Dan saya mau katakan bahwa pengenalan akan Tuhan pada saat kita berada di dalam lembah akan jauh lebih deep, lebih berarti pada saat dibanding kita berada pada saat kita di atas gunung. Pada saudara, pada saat setiap kita diberkati Tuhan, karir bagus, kalau kita pekerjaan bisnis jualannya bagus, mendapat promosi, dapat bonus, everything good. Oke, kita bisa belajar mengenal Tuhan. Tapi pada saat kita mengalami musim ketika ada di dalam lembah, justru di situ kita bisa belajar lebih banyak untuk mengenal pribadi Dia. Katakan amin. Dan pada saat kita bisa mengenal pribadinya, tentu kita bisa belajar karakternya, mengenal karakternya, mengenal perpikirannya, mengenal perspektifnya, mengenal kehendaknya. Nah pagi hari ini izinkan saya bisa membagikan kepada setiap saudara, supaya setiap saudara punya pengenalan yang lebih dalam tentang Tuhan. Ya ini saya mau bagikan supaya saudara bisa menangkap bahwa oh Tuhan tuh kayak gitu ya. Yang pertama, Tuhan ingin pulihkan hidup kita. Saudara tahu bahwa Yesus datang itu untuk pendosa. Dia tidak datang untuk orang yang merasa dirinya benar. Di Lukas 5 ayat 31-32 di dalam terjemahan sederhana Indonesianya dikatakan, Yesus menjawab mereka, orang sehat tidak memerlukan dokter. Kalau udah sehat ngapain cari dokter ya? Saudara pernah gak kalau saudara ke dokter tiba-tiba di ruangan dokter ngomong, Bapak gak sakit apa-apa? Bapak sehat-sehat saja, ngapain Bapak datang ke sini? Karena hanya orang sakit yang butuh dokter. Dikatakan, yang memerlukan dokter adalah orang sakit. Karena itu aku datang untuk memanggil orang-orang berdosa supaya mereka bertobat. Bukan untuk orang-orang yang merasa dirinya benar. Saya berdoa bahwa setiap kita gak ada yang merasa diri kita benar. Tapi kita tahu bahwa diri kita butuh Yesus dalam kehidupan kita. Yesus datang untuk mereka yang hancur hidupnya. Yesus datang untuk mereka yang gak layak hidupnya. Yesus datang untuk mereka yang gak sempurna. Yesus datang untuk mereka yang gagal hidupnya. Yesus datang kepada mereka yang melihat hidupnya gak punya masa depan.
Yesus datang kepada mereka yang gak punya harapan. Yesus datang untuk membebaskan mereka yang terikat dari dosa. Yesus datang untuk memerdekakan mereka, melepaskan mereka dari tawanan akan dosa. Yesus mau memulihkan hidup saudara dan saya. Amin. Di Lukas 4 ayat 17-19 dikatakan, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan dibukanya. Setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis. Ini Yesus sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Dia berkata gini, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu yang telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Di dalam New King James dikatakan, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captive and recovery of the sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable years of the Lord. Roh Tuhan ada padaku karena Dia telah mengurapi aku untuk memberitakan Injil kepada orang miskin. Dia telah mengutus aku untuk menyembuhkan yang hancur hatinya. Yesus mau memulihkan hidup saudara dan saya, untuk mewartakan pembebasan bagi para tawanan dan pemulihan penglihatan bagi yang buta, untuk membebaskan mereka yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Katakan amin. Yesus mau menghidupkan kita, memberikan kita pengharapan dan masa depan. Yesus mau memulihkan kehidupan kita secara penuh. Kalau kita mengerti ini, bahwa kalau Tuhan itu rindu memulihkan setiap kita, maka Dia bekerja dengan berbagai cara yang ajaib buat setiap kita, untuk membuat kita dipulihkan, mengalami pembebasan, mengalami segala sesuatu yang Dia sediakan buat kehidupan kita. Saya berdoa buat saudara bisa menangkap ini. Kalau saudara menangkap bahwa Tuhan ingin pulihkan hidup saya, seberapapun keadaanmu, Tuhan tuh bekerja untuk memulihkan hidupmu. Apapun pergumulanmu, Dia akan datang dan Dia akan memulihkan kehidupanmu. Dia akan terus bekerja supaya setiap saudara dipulihkan. Yang terikat dosa dimerdekakan, dibebaskan. Yang terikat dengan masa lalu disembuhkan. So tangkap ini, Tuhan itu mau aku pulih, apapun keadaanmu. Pastor, hari ini aku rasa hidupku kayaknya gak ada artinya. Nah, kamu seperti kamu itu yang dicari Tuhan. Pastor, aku kayaknya gak punya harapan dan itu. Yang kayak kamu itu yang dicari Tuhan. Pastor, aku gak bisa lepas dari dosa, ikatan dosaku. Yang kayak kamu itu yang dicari Tuhan. Are you with me? Aku hidupku hancur. Aku punya masalah yang aku gak bisa selesaikan. Nah, yang kayak kamu itu yang dicari Tuhan. Tapi kalau setiap orang yang merasa gue, I'm fine, I'm good. Aku kayaknya gak perlu Tuhan, aku baik-baik aja. Perjalananku lancar, bisnisku lancar. Sehingga gak perlu datang cari Tuhan secara khusus. Itu yang dikatakan tadi, orang sehat tuh gak butuh dokter. Padahal sebenarnya ini ada sebuah sindiran Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan imam-imam dan orang Farisi pada waktu itu. Kenapa? Karena merasa dirinya benar dan mereka gak membutuhkan Tuhan. Padahal kalau kita tilik lebih dalam lagi bahwa siapa sih yang gak butuh Tuhan gitu. Ngerti gak maksud saya? Efesus 3, 18, 19 dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu. Tuh garis bawah itu. Sekalipun yang melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Kok mengenal kasih? Kasih kok bisa dikenal? Karena kasih itu bukanlah objek, kasih itu adalah subjek. Kasih itu adalah seorang pribadi. Kasih itu adalah Tuhan sendiri. Mengenal kasih itu. Kebanyakan kita tahu kalau kasih, ya kasih kayaknya perbuatan. Ini adalah
kata kerja, padahal kasih itu lebih daripada sekedar kata kerja. Dia adalah subjek pribadi. Nah, kita mengajarkan bahwa setiap kita untuk bisa mengenal kasih itu, mengenal Yesus itu. Dan pada saat setiap saudara yang merasa berdosa, merasa gak layak, merasa gak pantas, merasa gak ada pengharapan, yang merasa hancur hidupnya, yang merasa hidupnya kok kayaknya begitu-begitu saja, saudara belajar untuk mengenal kasih itu dan berjumpa dengan kasih itu. Saudara lihat kalau di dalam Bible, ada beberapa kisah, saya ambil contoh. Waktu ada satu perempuan yang kedapatan berzina, lalu imam-imam mau membunuh dia, membinasakan dia dengan merajam dengan batu. Coba lihat di Yohanes 8 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Perhatikan sikap dan perkataan Yesus kepada perempuan ini. Lalu Yesus bangkit dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Nah, dengar baik nih, kalau saudara ingin mengenal Tuhan. "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Baru ketangkapan berdosa, orang hendak merajam dia dengan batu, tapi Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau." Wow, Tuhan seperti ini yang kita sembah. Pastor, kalau gitu enak dong buat dosa dong, karena Tuhan pasti gak hukum kita. Perhatikan baik-baik baca ayatnya. Kalau baca Alkitab tuh mesti penuh, jangan sepotong-sepotong. Alkitab, firman Tuhan mengatakan, "Aku pun tidak menghukum engkau, titik. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kalau baca Alkitab jangan sepotong. Enak dong tuh bisa buat bebas dosa, kan Tuhan Maha Pengampun, Tuhan nggak mau hukum. Baca Alkitab tuh semuanya penuh. Saudara tahu pada saat saudara setelah diampuni, Yesus berkata, "Karena itu pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi." Ada satu kisah lagi yang saya mau bagikan buat saudara. Ada kisah populer di dalam Alkitab, kisah anak bungsu. Kita tahu ya, dia minta harta dari ayahnya, lalu pergi menjual hartanya, pergi hancur-hancuran hidupnya, jauh dari ayahnya, jauh dari rumah ayahnya, tekan makanan babi, dan dia pengen kembali pulang ke rumah bapaknya. Dan pada saat dia pulang, bapaknya melihat dari jauh dan bapaknya berlari memeluk dia yang bau babi itu. Tapi bapaknya gak ada geli-gelinya, gak ada merasa jijiknya. Bapak itu tetap memeluk dia. Perhatikan ayat yang ke-22-23 di Lukas 15. Tapi ayah itu berkata kepada hambanya, "Lekas bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikan itu kepadanya, dan kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita." Ayat ke-24, "Sebab anakku," katakan anakku, "sekalipun sudah babak belur hidupnya, udah hancur-hancuran, berdosa, udah gak punya masa depan kelihatannya. Tapi pada waktu dia datang kepada bapaknya, bapaknya bilang, 'Anakku.'" Jadi status saudara dan saya gak pernah hilang. Kita adalah anak-anaknya. Sekalipun kita mungkin pernah jatuh dalam, tapi anak itu gak pernah berubah statusnya dalam hidup kita. Yang telah mati menjadi hidup kembali, dan dia telah hilang dan didapat kembali, dan mulailah mereka bersuka ria. Dia tetap anak. Saudara dan saya adalah tetap anak. Bapak mau pulihkan hidup saudara dan saya. Kenali dia. Dia adalah Tuhan yang seperti itu. Caranya gimana, Pastor? Kembalilah. Datanglah kepada dia. Maka dia akan menerima saudara, memeluk saudara, memulihkan saudara, memenuhi saudara dengan kasih-Nya, pengampunannya, kemurahannya. "Pastor, saya udah terlalu buruk hidup saya udah terlalu dosa." Gak ada yang bisa mengalahkan kasih-Nya. Gak ada yang bisa overpower atau melebihi sedosa apapun saudara, seburuk apapun, sehancur apapun hidupmu.
datang sama dia. Dia adalah Tuhan yang ingin memulihkan hidup saudara. Dan gak ada yang mustahil buat Tuhan, seperti ayat tadi yang Darren bagikan. Gak ada yang mustahil buat dia. Dia akan pulihkan hidupmu. Ya, pada saat Tuhan pulihkan hidupmu, saudara diurapi Tuhan, saudara akan dipakai Tuhan untuk bersaksi dan melayani orang-orang yang punya latar belakang sama dengan saudara. Amin. Yang kedua, Tuhan ingin penuhi hidup kita. Kita harus kenali Tuhan bahwa Tuhan tuh ingin penuhi hidup kita. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Di dalam TPT dikatakan, a thief has only one thing in mind. He wants to steal, slaughter, and destroy. But I have come to give you everything in abundance, more than you expect. Life in its fullness until you overflow. Seorang pencuri hanya memikirkan satu hal. Dia ingin mencuri, membantai, dan menghancurkan. Tapi aku datang untuk memberimu segalanya dalam kelimpahan. Lebih daripada yang kamu harapkan. Hidup dalam kepenuhan sampai meluap atau melimpah. Kalau kita baca ayat ini jangan sekedar konteksnya hanya bicara tentang berkat saja. Tapi hidup dalam segala kelimpahan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Hidup dalam kelimpahan kebaikan Tuhan. Hidup penuh dalam kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Penuh dan melimpah dengan sukacita daripada Tuhan. Penuh dan melimpah dengan damai sejahtera Tuhan. Penuh dan melimpah dengan kasih Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saya ada ilustrasi di sini. Saya minta Evangelis Andi boleh bantu saya untuk ada satu lagu yang saya mau kasih ilustrasi buat saudara kalau pada saat saudara dipenuhi oleh Tuhan. Nah, duduk aja, santai aja, santai. Ini gelas yang kosong. Saya nggak punya selang yang tidak terbatas karena di sini nggak ada selang ya. Saya ambil contoh, ini adalah sumber air yang nggak ada batasnya. Dan Tuhan tuh pada saat saudara merasa hidup saudara kosong, dia tuh ingin penuhi saudara. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Dia penuhi saudara dengan kebaikannya, dengan kemurahannya. Penuh dengan harap. Dia penuhi terus. Aku ada saat ini, semuanya terus diisi dengan kebaikannya, meluap, kemurah, melimpah. Terima kasih Yesus, melimpah sangat baik, teramat baik bagiku. Amin, melimpah penuh. Dan Tuhan mau memenuhi hidup saudara dengan kebaikan, kemurahan yang melimpah. Dia ngasih gak tanggung-tanggung. Dia kasih more than you expect. Diisi penuh dulu baru bisa kelimpahan. Kalau saudara kosong, gimana saudara bisa kelimpahan untuk bagi orang lain? Pada saat kita sendiri kekurangan, gimana kita bisa bagi buat orang lain? Saya cuma mau mengatakan begini, sebagai anak Tuhan, datang sama Dia yang ingin memenuhi hidup kita. Sehingga hidup kita penuh, pada saat kita penuh baru itu bisa overflowing from our life. Makanya dikatakan bahwa Tuhan mau hidup kita berbuah-buah, berbuah yang lebat. Gimana kalau saudara berbuat lebat pada saat saudara sendiri aja kosong dan kekeringan? Pada saat saudara diisi oleh Tuhan, sampai saudara satu titik saudara bisa berkata bahwa Christ is enough for me. Kristus itu cukup buat hidupku. Saudara sampai bisa berkata I'm content, I'm full satisfied, I'm whole, I'm complete in Him. Saya penuh, saya utuh, saya sempurna di dalam Dia. Sehingga kita bisa berkata Christ is enough for me. Pada saat saudara berkata
Yesus itu cukup bagiku. Kalau kita nggak punya pengertian ini, maka kita akan selalu merasa kekurangan di dalam hidup ini. Padahal di dalam hidup kita sudah hidup Yesus yang kita bisa berkata, engkau cukup buat hidupku. Saudara, kalau nggak ada satu batasan cukup, saudara akan selalu merasa kekurangan. Saudara bisa kejar harta, saudara bisa kejar uang, sampai jungkir balik. Saya bilang ini bukan nggak penting, tapi kalau saudara fokusnya ke situ dan saudara nggak punya kecukupan, maka saudara akan selalu merasa kekurangan dalam kehidupanmu. Tapi bila saudara berkata, Kristus itu cukup dalam hidupku, maka semuanya itu akan ditambahkan dalam kehidupanmu. More than you expect. Dia penuhi hidupmu dengan kemurahannya, dengan kebaikannya, dengan kasihnya, dengan damai sejahteranya. Saudara jangan pikir bahwa kalau hidup yang melimpah itu hanya duit, cuan. No. Itu adalah salah satu bagiannya, tapi pada saat saudara punya damai sejahtera dalam hidupmu, then you know, ada hal-hal yang nilainya jauh lebih penting daripada hanya sekedar berkat keuangan dalam kehidupanmu. Termasuk pada saat saudara hidup dalam dia memberikan hidupmu dalam kelimpahan, dia juga memberkatimu secara finansial tentunya. Until it overflow. Sehingga saudara selalu punya kelebihan untuk bisa punya menolong, menabur untuk orang-orang lain. Amen. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan ingin mendewasakan kita. Salah satu cara Tuhan untuk mendewasakan kita adalah dia ingin menambahkan nilai di dalam kehidupan kita. Dia menambahkan nilai kebenaran di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bertumbuh di dalam kebenaran itu. Semua kita awalnya punya starting point yang sama. Tapi pada saat kita bertumbuh dalam mengikuti Tuhan, Tuhan menambahkan nilai-nilai itu, kebenaran itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita punya value yang makin bertambah. Pada saat kita dimuridkan, pada saat kita tertanam di dalam gereja rumah Tuhan, value itu ditambahkan. Saya ambil contoh gini. Kalau ambil nilai kebenaran misalnya. Orang yang gak punya nilai sama sekali tentang integritas saya contohnya. Orang yang gak punya nilai sama sekali. Jangankan ketika ada celah atau ada kesempatan. Gak ada kesempatan pun dicari-cari untuk dia bisa mencuri uang orang. Karena gak punya nilai sama sekali. Pokoknya contohnya misalnya kerja, ada kesempatan, ini gue bisa timpa nih duitnya nih. Gue cari-cari celah di mana aku bisa ngambil di situ. Nggak ada nilai sama sekali. Tapi pada saat nilai kebenaran itu ditambahkan dalam kehidupanmu, nilaimu bertambah. Pada saat ada celah terbuka, mulai bimbang. Ambil nggak ya? Enggak. Ambil nggak ya? Ambil nggak ya? Terus berdoa, Tuhan, ambil nggak ya? Ya, pakai doa lagi. Kau menjawab doaku Tuhan. Ini aku ada kebutuhan Tuhan. Ambil nggak ya? Ambil nggak? Bimbang. Pada saat nilai kebenaran itu ditambahkan lagi dalam hidupmu, nilaimu bertambah. Sampai pada akhirnya nilai itu penuh dalam kehidupanmu. Ketika ada kesempatan, gak ada kesempatan, saudara dengan cepat berkata, no. Ini bukan milikku. Ngerti gak sih maksud saya? Sekalipun saudara lagi susah, kepepet. Nah, ini bukan uangku. Kenapa bisa begitu? Karena saudara punya value kebenaran dalam kehidupanmu. Contoh lain misalnya firman Tuhan. Buat orang yang gak punya value kebenaran firman Tuhan, ketika dia diomongin, ayo baca firman, renungkan firman Tuhan siang dan malam setiap hari. Ngomong sampai berbusa juga saudara gak ada ketertarikan untuk merenungkan firman Tuhan. Gak ada kepeduliannya. Tapi pada saat nilai itu ditambahkan dalam kehidupanmu, nilaimu bertambah, mulai deh. Gimana kamu renungkan firman? Ya ada sih pastor, bolong-bolong tapi ada lah. Kadang bolong, kadang baca, kadang bolong, kadang baca. Ya lumayan lah. Pada saat nilai itu ditambahkan lagi, nilaimu bertambah. Saudara makin membutuhkan firman Tuhan dalam kehidupanmu. Ya pada saat lagi sibuk kerjaan, lagi penuh. Ya tiba-tiba bolong. Bolongnya itu bukan karena dengan kesengajaan, tapi karena aduh sibuknya begitu luar biasa. Ya udah lebih mending lah ya. Nilai ditambahkan lagi sampai nilai kebenaran itu penuh. Saudara tahu bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Saudara tahu bahwa firman Tuhan itu ada pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Aku gak bisa berjalan dalam kehidupanku kalau gak ada firman Tuhan. Gue pasti masuk lubang bisa-bisa. Saudara mau sibuk kayak apa, saudara mau model kayak apa,
pasti saudara punya waktu, entah itu malam atau pagi hari, saudara duduk merenungkan firman Tuhan. Karena apa? Nilaimu bertambah-tambah. Tentang pasangan hidup. Kalau saudara gak punya nilai kebenaran itu hidupmu, siapapun yang datang kepada saudara, saudara jodoh dari Tuhan. Puji Tuhan. Padahal dia udah jelas-jelas keyakinannya beda. Gak sama dengan saudara. Tapi pada waktu nilai itu ditambahkan dalam hidupmu, nilaimu bertambah toh? Mulai berbeda. Sekarang aku carinya ya gak yang beda keyakinan, aku sekarang carinya anak Tuhan. Yang penting kamu dari mana? Aku dari gereja. Ya yang penting bergereja. Tapi saudara gak pernah lihat ke gereja aja kadang mesti diseret. Saudara ke gereja aja mesti diingetin misalnya. Saudara ngerti gak maksud saya? Nah pada saat nilai itu ditambahkan lagi, mulai bertambah lagi, saudara mulai lihat makin saringanmu makin tajam. Aku mau cari anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan, yang punya tujuan. Dan pada saat saudara makin bertambah nilai sampai saudara nilai penuh, pada saat orang datang sama saudara dengan cepat bilang, mau gak lu jadi pacar gua? Enggak ya, kita temenan aja ya. Dengan cepat saudara akan mengatakan no. Kenapa bisa begitu? Karena saudara punya value. Tapi kalau gak ada value, puji Tuhan, ini doa mamaku sama doaku dijawab. Saudara gak lihat orangnya model gimana, main hajar. Value. Nah Tuhan mau menambahkan nilai itu dalam hidup saudara supaya saudara makin dewasa. Apalagi perpuluhan misalnya. Kalau orang yang gak punya nilai kebenaran, pokoknya ngapain perpuluhan? Udah gak usah aja sekalian. Tapi pada saat nilai kebenaran itu ditambahkan, mulai kadang memberi, kadang bolong, kadang mengembalikan perpuluhan, kadang bolong. Aduh Tuhan juga tahu lah kebutuhan saya lah. Tuhan juga tahu nih saya juga mengalami bolong, memberi, bolong. Pada nilai itu ditambahkan terus dalam kehidupanmu. Iman mulai bertumbuh, saudara tahu pada saat saudara terima sesuatu daripada Tuhan. Saudara dengan tahu bahwa ada bagian Tuhan, miliknya Tuhan yang aku boleh kembalikan. Langsung gak pakai tanya-tanya. Saudara gak perlu berdoa lagi, Tuhan aku boleh gak mengembalikan perpuluhan, gak usah pakai doa. Kalau kebenaran itu penuh dalam hidupanmu, dengan cepat saudara, begitu saudara tahu, aku terima berkat Tuhan, ada bagiannya Tuhan yang harus kembalikan ke dalam rumah Tuhan. Ngerti gak maksud saya? Kalau sebelumnya aku udah kembalikan ke Tuhan, tapi aku gak kembalikan ke rumah Tuhan, ke rumah pembendaharaan Tuhan. Yang penting kan aku udah kasih ke orang lain. Tapi kalau kebenaran itu penuh dalam hidupmu, then you know. Gak usah babi bu basa-basi. Pada saat saudara terima berkat Tuhan, aku tahu ini adalah bagiannya Tuhan yang harus kembalikan. Panggilan hidup. Contoh lagi. Pada saat saudara nilai nggak punya nilai kebenaran tentang panggilan hidup saudara, nggak peduli mau dipanggil Tuhan kayak nggak dipanggil Tuhan, biasa aja, bodoh amat. Tapi pada saat saudara ditambahkan nilai kebenaran itu mulai bertambah dalam kehidupanmu. Saudara mulai ketika mau nggak kamu jadi home leader, mulai bimbang. Aduh pastor aku nggak bisa, aku nggak layak. Aku pengen sih tapi oke lah, mulai bimbang. Biar kamu doa dulu deh, mulai berdoa cari Tuhan. Pada saat nilai kebenaran itu ditambahkan lagi. Pada akhirnya saudara, yes aku mau tuh, ya aku mau. Tapi pada saat ada tantangan datang, mulai pastor aku boleh gak mundur ya? Boleh gak aku gak memimpin lagi? Tapi pada saat saudara penuh dengan nilai kebenaran dalam kehidupanmu, kalau Tuhan sudah pilih saya dan Tuhan panggil saya, mau ada badai, mau ada tsunami, saudara akan tetap melayani Tuhan dan ikut panggilan Tuhan. Ngerti gak maksud saya? Nah kenapa kalau ada orang yang begini, karena itu nilai kebenaran itu harus ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita. Di dalam semua aspek kehidupan kita. Dan pada saat saudara punya nilai yang semakin tinggi, membuat setiap saudara semakin mudah mengambil keputusan di dalam kehidupan saudara. Tapi semakin rendah nilai kebenaran itu, semakin gampang galau. Ngerti gak sih maksudnya? Contoh tadi kayak pasangan. Kalau nilai kebenaran itu tinggi dalam kehidupanmu, gak usah galau-galau. Dengan cepat saudara bilang thank you. Kita temenan aja ya. Tapi kalau saudara gak punya nilai kebenaran dalam hidup saudara, galau. Atau gak perlu galau, langsung yes. Ini aku tunggu. Pada akhirnya dalam membangun hubungannya babak belur. Ngerti gak sih maksud saya?
Gini, saya mau bilang gini. Kalau kita terus ditambahkan nilai kebenaran dalam kehidupan kita pada saat kita didewasakan oleh Tuhan. Tuhan tuh sebenarnya sedang menghindarkan kita dari banyak kecelakaan-kecelakaan atau hal-hal yang gak penting, gak perlu yang harus kita alami. Kenapa? Karena nilai kebenaran itu yang akan terus tertanam dalam kehidupan kita. Buat parents, buat orang tua, kita gak bisa jagain anak kita 24 jam, sehari, 7 hari, seminggu, mana bisa. Apalagi udah pisah rumah, pindah kota. Tapi apa yang bisa menjagai mereka? Oke, kita berdoa Tuhan menjagai mereka, melindungi mereka. Tapi nilai kebenaran yang kita tanamkan terus setiap hari dalam hidup mereka, itulah yang akan membentengi mereka. Are you with me? Satu kali saya lagi nonton satu film, saya nggak perlu judulnya, nanti dibilang promosi lagi. Pesan nonton juga? Nonton. Selagi nonton ada satu adegan, gitu ada anak saya dan kebetulan ada Timi juga di situ. Satu adegan atau nonton satu film, satu adegan, tiba-tiba itu film dari nggak tahu apa-apa saya bisa lihat laki-laki lalu ciuman dengan laki-laki. Oh my God! Langsung yang saya lihat reaksi anak-anak, wah, langsung, woi ganti. Habis itu saya nggak pernah lanjutin lagi filmnya. Ganti. Yang saya suka adalah anak-anak ini adalah respon mereka. Pada saat mereka melihat sesuatu yang super ngawurnya, pria berciuman dengan pria, langsung dengan mereka langsung, nggak, aku nggak mau lihat. Mereka bukan pelototin begini. Sehingga lama-lama akhirnya, kan itu hak asasi manusia. Di satu negara kemarin baru ada seseorang cerita sama saya, kalau kamu tidak bisa menerima LGBTQ, apalagi lah buntutnya ada banyak, kamu dianggap gak normal. Jadi kalau gak terima LGBT, kamunya yang gak normal. Nah pertanyaan saya, yang gak normal siapa? Kalau kita dasarnya adalah nilai kebenaran firman Tuhan, dan kita tahu di mana kita berdiri, dan kita tahu memang itu gak benar. Tapi bukan kita menghakimi mereka, kita mengasihi mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena hari-hari ini, waduh beritanya begitu luar biasa. Nah kalau saudara bacanya berita terus dan gak pernah baca firman Tuhan sebagai nilai kebenaran firman, maka direbutin juga lagi sama-sama yang cowok juga. Ngerti gak maksudnya? It's a joke. Tapi ini hal yang serius loh. Saya ngomongnya hal yang serius di atas mimbar ini. Nah kalau saudara mulai merasa, kok pastor ngomong gitu? Wah saudara tersinggung, cek lagi saudara. Jangan-jangan nilai kebenaranmu udah gak pakem di firman Tuhan. Ngerti gak maksudnya? Saya ngomongin bukan kita membenci mereka. No. Kita mengasihi mereka, kita pengen mereka tuh ngalami Tuhan. Karena mereka begitu pasti mereka mengalami pengalaman yang buruk di masa lalu mereka. Tapi mereka gak ada yang tolong. Sehingga mereka mengambil keputusan seperti itu. Makanya tadi saya katakan nomor 1, Tuhan ingin memulihkan hidupmu. Jadi kalau saudara punya pengalaman buruk, abusive masa lalu dan apapun yang pola asuh yang salah, sudahlah jangan tinggal di masa lalu. Saat ini datanglah sama Tuhan, minta Tuhan pulihkan hidup saudara. Katakan amin. Pada saat nilai itu bertambah dalam kehidupan, then you know, hidupmu akan jauh lebih enak. Kenapa? Karena saudara bisa memilih A, B, C tanpa saudara harus bergumul. Katakan amin. Tuhan juga ingin memperbesar kita atau mendewasakan kita dengan memperbesar kapasitas kita. Tadi lihat ya, Tuhan penuhi kita. Sambil ini, pada saat kita dipenuhi oleh Tuhan, maaf ya ini ya jadi basah. Kalau ini dipenuhin hidup kita, Tuhan sedang mendewasakan kita. Diisi terus sampai penuh. Kalau saudara kapasitasmu juga cuman sebotol begini, maka segini aja yang saudara akan terima. Padahal Tuhan punya cadangan yang gak terbatas buat setiap kita. Makanya kenapa Tuhan bekerja untuk bisa membuat setiap kita itu menerima apa yang Dia berikan buat setiap kita. God has greater things for us.
But we cannot receive them until we increase our capacity to receive. Jadi Tuhan tuh punya hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi kita gak bisa terima dan menampungnya semua karena kita punya keterbatasan di dalam kapasitas. Kita perlu memperbesar kapasitas kita supaya kita bisa menampung dan menerima semua yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Di Efesus 3 ayat 20 dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Seringkali karena kapasitas kita yang kecil, sehingga kita belum bisa menerima dan melihat yang lebih besar daripada Tuhan. So God is enlarging your capacity. Saudara tangkap ini, bahwa Tuhan itu sedang memperbesar kapasitasmu. Buat apa? Buat mendewasakanmu. Pada saat kita didewasakan, maka akan begitu banyak hal yang akan Tuhan berikan buat setiap kita. Kita akan mengalaminya itu. Kesimpulannya pagi hari ini. Sudah baca sesuatu? Di dalam Bible, Paulus menuliskan sebuah standar yang begitu penting dan bernilai mengenai pengenalan akan Tuhan. Di Filipi 3 ayat 7 sampai 9 dikatakan demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku yang lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kalau saudara tahu ada seorang yang dulunya menganggap suatu hal itu bernilai dan penting, berharga, sampai dibilang ini sampah, gak ada artinya, gak ada nilai. Berarti sesuatu yang sekarang ini jauh lebih bernilai dan lebih berharga. Contohnya begini, kalau misalkan sekarang saudara menggunakan handphone yang harganya 2-3 juta misalnya. Terus ada seseorang datang sama saudara dan memberi kepada saudara. Ini aku beri kamu handphone baru nih, gadget baru, keluaran terbaru. Harganya 30 juta. Pada saat saudara-saudara terima yang 30 juta, saudara masih mau pakai nggak 2-3 jutanya? Nggak ada yang jawab. Saudara masih mau pakai nggak 2-3 jutanya handphone itu? Ini padahal baru sebuah benda yang nilainya masih ada batasnya. Yang 2-3 juta ini saudara anggap, mungkin dulu pastor nggak tahu ya, 2-3 juta ini saya nyicil setengah mati saya kerja nih supaya bisa punya gadget ini ya. Oke, tapi saat ini ada orang yang memberi kamu gadget 30 juta. Saudara bilang, ya udah yang ini aku nggak mau pakai, aku pakai yang 30 juta. Kalau ada orang yang tetap mau pakai 2-3 juta, kasih handphonenya ke saya pakai. Ngerti nggak maksud saya? Enggak pastor, aku tetap pakai yang setia dengan 2-3 juta. Kalau saudara dikasih handphone 30 juta, gadget 30 juta, nggak mau dipakai, saudara kasih saya pakai. Ngerti nggak maksud saya? Kenapa? Karena orang tuh bisa melihat bahwa ada sesuatu yang jauh lebih bernilai. Makanya dia bisa menilai yang belakang ini, kuanggap rugi, kuanggap sampah, kuanggap sia-sia. Paulus berubah perspektifnya karena pengenalan akan Tuhan. Kalau kita nggak berubah perspektif kita, maka kita akan menilai bahwa akan ada begitu banyak hal lebih penting daripada Tuhan sendiri. Tapi kalau kita berubah perspektif kita, kita tahu bahwa Tuhan itu yang terpenting di dalam kehidupan saya, nggak ada yang lain ku anggap rugi. Di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-11, ayat yang terakhir. Dan berada di dalam dia bukan karena kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan kepadaku dengan berdasarkan kepercayaan. Ayat yang ke-11, yuk ada gak sini? Yuk kita baca sama-sama ya, 2-3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus ngomong terakhir, yang ku kehendaki
adalah mengenal Dia. Mau gak saudara pulang dengan satu kehendak dan satu mindset yang baru dalam pikiran saudara? Bahwa yang ku kehendaki adalah aku ingin mengenal Dia. Aku ingin mengenal Dia yang memulihkan hidupku. Aku ingin mengenal Dia yang memulihkan hidupku, memenuhi hidupku. Dan yang ketiga, Tuhan yang mau mendewasakan dan memperbesar kapasitasku. Mau gak saudara pulang dengan satu mindset dan satu keinginan, aku ingin mengenal Dia. I want to know you more in my life. Jangan jadi orang Kristen yang pengenalannya cuma itu aja. Kalau saudara sebagai anak Tuhan, kenal Tuhan cuma itu aja. Percaya sama saya, kerohanianmu kan itu begitu aja. Tapi pada saat saudara grow in your knowledge atau know Him more, maka saudara akan mengalami kedewasaan secara rohani dari waktu ke waktu. Tapi kalau enggak, saudara akan begitu-begitu aja. Dan satu lagi terakhir saya mau katakan, seperti di awal tadi, kita harus berjalan mengikuti Yesus untuk bisa mengenal Dia. Gimana saudara bisa kenal seseorang kalau saudara nggak sama-sama dengan Dia? Are you with me? Ini adalah logika dasar. Gimana saudara bisa kenal dengan seseorang kalau saudara nggak pernah berjalan bersama-sama dengan dia, kalau saudara nggak tinggal sama-sama dengan dia?